semuanya, kembali lagi bersama saya Sarah, dan di video ini kita akan membahas tentang perkembangan imperialisme, kolonialisme, dan eksplorasi bangsa Eropa di Afrika. Kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Secara etimologis, istilah kolonialisme berasal dari bahasa Latin, kolonia yang berarti permukiman, sedangkan imperialisme berasal dari kata imperium, yang berarti perintah. Nah, kolonialisme berarti penguasaan wilayah oleh bangsa asing demi kepentingan ekonomi dan politik negara penjajah. Sementara imperialisme adalah ideologi yang mendasari sistem tersebut, di mana negara kuat memperluas pengaruhnya baik secara langsung melalui penjajahan maupun tidak langsung lewat dominasi ekonomi, politik, dan kebudayaan. Perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa di Afrika meningkat pada abad ke-19, terutama setelah revolusi industri di Eropa. Revolusi ini membuat negara-negara seperti Inggris, Prancis, Belgia, Jerman, Italia, dan Portugal berlomba-lomba mencari daerah jajahan. Mereka membutuhkan bahan mentah dan pasar baru untuk hasil industri mereka. Selain motif ekonomi, ada juga motif politik, di mana penguasaan wilayah dianggap sebagai simbol kejayaan. Bangsa Eropa membawa gagasan misi peradaban, yaitu anggapan bahwa mereka memiliki tanggung jawab moral untuk memajukan bangsa-bangsa Afrika. Kolonialisme modern di Afrika dijalankan secara sistematis dan terorganisasi, melibatkan kerjasama antara negara dan perusahaan dagang besar. Afrika dijadikan penyedia bahan mentah dan tenaga kerja murah, sementara hasil produksinya dibawa ke Eropa. Nah, akibatnya Afrika menjadi tidak mandiri dan tergantung pada sistem kolonial yang menimbulkan ketimpangan ekonomi antara Eropa dan Afrika. Perebutan wilayah Afrika ini dikenal dengan istilah Scramble for Africa yang mencapai puncaknya pada Konferensi Berlin tahun 1884 yang dipimpin oleh Otto von Bismarck. Dalam konferensi ini, benua Afrika dibagi menjadi wilayah kekuasaan Eropa berdasarkan prinsip effective occupation, yaitu negara yang menguasai wilayah secara nyata berhak atasnya. Namun di pembagian itu tidak memperhatikan kondisi etnis sosial masyarakat setempat, sehingga banyak batas wilayah yang bersifat buatan dan menjadi sumber konflik panjang setelah kemerdekaan. Selain itu, kolonialisme di Afrika juga berkaitan dengan perdagangan budak. Eksploitasi masyarakat Afrika dilakukan demi memenuhi kebutuhan ekonomi Eropa. Akibatnya, meskipun Afrika memiliki sumber daya alam yang melimpah, benua ini tetap menjadi yang termiskin di dunia. Kolonialisme telah menguras sumber daya alam dan manusia, menyebabkan kemiskinan struktural yang panjang. Dari sisi ideologi, imperialisme Eropa juga menjadikan bentuk hegemoni budaya. Eropa menempatkan dirinya sebagai pusat peradaban dunia dan menjadikan nilai-nilai mereka sebagai standar kemajuan. Afrika dianggap perlu diperadabkan sehingga hubungan antara penjajah dan penjajah bersifat tidak setara. Secara keseluruhan, kolonialisme dan imperialisme di Afrika lahir dari perpaduan antara ambisi ekonomi, kepentingan politik, dan ideologi peradaban. Sekarang kita masuk ke politik kolonial Inggris di Afrika. Inggris menjadi negara dengan wilayah jajahan terluas, dari Mesir dan Sudan di utara hingga Afrika Selatan di selatan. Mereka menempatkan sistem indirect rule atau pemerintahan tidak langsung, di mana Inggris memerintah melalui kepala suku dan tokoh adat setempat. Sistem ini dianggap efisien karena menjaga stabilitas dengan biaya rendah, tapi menciptakan elit lokal yang berpihak pada penjajah, sementara rakyat tetap tertindas. Bahkan di wilayah seperti Kenya dan Afrika Selatan, kebijakan Inggris lebih keras. Penduduk pribumi diusir dari tanah mereka dan dijadikan tenaga kerja murah. Kebijakan ini menjadi cikal bakal munculnya sistem apartheid di Afrika Selatan. Meskipun Inggris mengklaim bahwa membawa kemajuan, kenyataannya semua pembangunan hanya untuk kepentingan ekonomi kolonial. Berbeda dengan Inggris, Prancis menerapkan politik assimilation atau asimilasi budaya. Prancis beranggapan bahwa bangsa Afrika bisa menjadi warga negara Prancis sejati jika mereka mengadopsi bahasa, hukum, dan budaya Prancis. Namun, hanya sedikit elit Afrika yang benar-benar diakui, sementara mayoritas tetap diperlakukan sebagai warga jajahan. Setelah Perang Dunia Kedua, kebijakan ini berubah menjadi association, tapi hubungan antara Prancis dan bekas koloninya tetap tidak setara. Hingga kini, pengaruh Prancis masih terasa melalui organisasi Francophone dan penggunaan bahasa Prancis di banyak negara Afrika Barat. Selain persaingan dua negara besar ini,
Konflik antar negara Eropa juga sering terjadi. Salah satunya adalah krisis Fasoda tahun 1898 saat Inggris dan Prancis hampir berperang di Sudan karena perebutan wilayah. Konferensi Berlin diadakan untuk menghindari perang terbuka, tetapi justru mempertegang pembagian wilayah bagi bangsa Afrika. Selain teritorial, persaingan ini bersifat ideologis. Inggris dengan monarki liberalnya dan Prancis dengan republik sekulernya sama-sama berusaha menanamkan pengaruh politiknya di Afrika. Terakhir kita bahas eksplorasi bangsa Eropa di Afrika. Sebelum masa kolonialisme modern, banyak penjelajah seperti Mungopak, David Livingstone, Henry Morton Stanley, dan Pierre Savargonen de Brazza melakukan ekspedisi untuk mencari sumber Sungai Nil, memetakan wilayah pedalaman, dan menyebarkan agama Kristen. Namun eksplorasi ini justru membuka jalan bagi kolonialisasi dan eksploitasi sumber daya Afrika. Jalur-jalur yang mereka temukan kemudian digunakan untuk memperluas perdagangan budak dan hasil bumi. Dengan kata lain, eksplorasi menjadi awal dari proses penjajahan dan eksploitasi besar-besaran terhadap Afrika. Jadi dapat disimpulkan bahwa kolonialisme, imperialisme, dan eksplorasi bangsa Eropa di Afrika adalah bentuk ekspansi besar yang berakar pada ambisi ekonomi, politik, dan ideologi. Dampaknya Afrika kehilangan kemandirian dan warisan penjajahan itu masih terasa hingga kini. Nah teman-teman, itulah tadi pembahasan kita mengenai perkembangan imperialisme, kolonialisme, dan eksplorasi bangsa barat di Afrika. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.